Jadi seorang yang dipimpin Roh Kudus, saudara perhatikan ya, itu adalah seorang yang bergerak oleh Roh, ya. Jadi dia bekerja oleh Roh, dia tahu kapan dia harus memulai sesuatu karena Roh Kudus, dia mengerjakan segala sesuatu juga karena Roh Kudus, tapi dia juga siap mengakhiri sebuah pekerjaan Tuhan itu bersama dengan Roh Kudus juga. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 8, yaitu riwayat dari pelayanan Filipus. Saudara, kita tahu ya bahwa Filipus ini bukan Filipus murid Tuhan, tapi ini Filipus seorang diaken di Yerusalem yang karena ada aniaya dia pergi ke Samaria dan dipakai Tuhan luar biasa di Samaria. Istilah saya itu kota-kota di Samaria itu jungkir balik karena pelayanan dari Filipus ini. Tetapi setelah Filipus menyelesaikan tugasnya dan kemudian diundang akan dua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, datang ke kota-kota Samaria itu, Filipus itu peka mendengar akan suara Roh Kudus. Tuhan berkata, ya ini kita lihat ya, ayat 26, saudara. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, kalau tadinya itu heboh, tadinya itu dahsyat luar biasa, tadinya itu rame karena banyak orang yang dilayani oleh Filipus. Mereka dilepaskan dari setan-setan, mereka disembuhkan dari sakit penyakit, dan Filipus mempertobatkan banyak orang, termasuk seorang tukang sihir yang bernama Simon yang ikut bertobat di kota-kota Samaria itu. Jadi dari suasana yang ramai, heboh, dan tentunya di sana Filipus disanjung-sanjung. Seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan, yang memberitakan kabar baik, dan disambut oleh jiwa-jiwa yang ada di wilayah itu. Pastinya dia dihormati, dia dipandang, dikagumi. Nah, orang biasanya terjebak, saudaraku, ketika dia diterima oleh suatu komunitas dan di sana dia dipakai Tuhan, rasanya tidak pengen pergi dari tempat itu. Pengen abadi tinggal di situ karena nyaman, karena Tuhan berkarya. Tetapi, saudara, beda dengan Filipus. Filipus ini penuh roh. Orang yang penuh roh itu dia taat mendengar akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, dalam hal ini melalui malaikatnya, melalui seorang malaikat, bangun, berangkat ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Dia taat, saudara. Jadi Filipus ini melayani Tuhan bukan berdasarkan apa yang menyenangkan, menyukakan hatinya dia. Kalau manusia ya yang masih dikuasai daging, pasti dia ingin tetap tinggal di Samaria. Karena di sana dia ya berbuah-buah lah, katakan ya, berbuah-buah dahsyat. Tapi ternyata dia sadar bahwa waktuku sudah selesai. Jatah pelayananku di sana, bagian pelayananku di sana sudah selesai. Jadi seorang yang dipimpin Roh Kudus, saudara perhatikan ya, itu adalah seorang yang bergerak oleh Roh, ya. Jadi dia bekerja oleh Roh, dia tahu kapan dia harus memulai sesuatu karena Roh Kudus. Dia mengerjakan segala sesuatu juga karena Roh Kudus, tapi dia juga siap mengakhiri sebuah pekerjaan Tuhan itu bersama dengan Roh Kudus juga. Jadi mengakhiri pekerjaan Tuhan yang satu
kemudian dia harus pindah ke pekerjaan Tuhan yang lain, itu kalau orang nggak betul-betul peka dan taat pada Tuhan, biasanya jadi masalah, saudara. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Tapi Filipus peka, saudara. Dan Filipus taat pada Tuhan. Makanya ketika itu Filipus meninggalkan akan tempat di mana dia dipakai Tuhan luar biasa, dan memang di sana sudah ada 2 rasul yang menggantikan dia, yang melanjutkan akan karya Tuhan di sana, di Samaria. Kemudian Filipus disuruh pergi. Dan yang aneh, di situ dia disuruh pergi kemana? Ke jalan yang sunyi, saudaraku, ya. Jadi kalau tadinya rame, tadinya heboh, tadinya luar biasa, spektakuler, sekarang sunyi, sepi sendiri, nggak ada apa-apa. Ya mungkin Filipus bisa berpikir, Tuhan kalau ke tempat sunyi itu aku terus bikin apa? Aku ini penginjil. Kalau orang nginjil itu mestinya kan cari tempat yang rame. Kalau engkau suruh aku pergi ke jalan sunyi ini, terus aku ini kerja apa Tuhan? Itu kan menimbulkan pertanyaan, saudara. Tetapi Filipus taat. Nah, kita lihat kisah berikutnya. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu roh, nah disinilah peran Roh Kudus, kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah saudara, saya tidak bacakan semua dan cerita berikutnya saudara juga pasti masih ingat, tetapi kita renungkan, kali ini kita merenungkan betapa jalan sunyi ternyata Tuhan punya rencana. Ya, meskipun di jalan yang sunyi, meskipun pada awalnya barangkali Filipus berpikir, "Loh Tuhan, ngapain aku pergi ke tempat sunyi? Aku ini mau nginjili apa? Nginjili siapa? Apakah nginjil pada kadal gurun atau nginjil pada apa? Binatang-binatang yang aku temui di situ?" Kan tidak, saudara. Kan dia cari manusia. Nggak ada manusia. Tapi ternyata di jalan yang sunyi itu ada iring-iringan dari pembesar Etiopia, seorang eunuch, seorang sida-sida, kepala perbendaharaan Sri Kandake. Jadi dia, ya taruh kata dia itu seperti menteri keuangan begitu kalau zaman sekarang. Jadi orang besar, orang pangkat, orang berpengaruh yang saleh. Oleh sebab itu dia dari Etiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, pada waktu perjalanan itu, Roh Kudus berkata pada Filipus, dekati kereta itu. Dan singkat cerita, maka terjadilah pemberitaan Injil kepada sida-sida dari Etiopia itu. Pembesar, pejabat tinggi dari Etiopia itu. Nah, kemudian ketika menjelaskan akan kitab Nabi Yesaya yang dibaca itu, kena percaya kepada Yesus, bahwa ternyata yang sedang dia baca itu adalah Yesus Kristus Tuhan, ya, sebagai domba yang keluh dibawa ke pembantaian dan sebagainya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada air dan dia minta dibaptis, saudara, dan kemudian dibaptis oleh Filipus. Begitu selesai dibaptis, orangnya keluar dari air, si pembesar ini, si pejabat tinggi dari Etiopia ini, keluar dari air, Filipusnya diraibkan oleh roh, ya, dilarikan oleh roh, hilang dari hadapannya. Ya, itu dikatakan dia roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Itu ayat 39. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Akan tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Jadi saudara, kalau saya lihat di jalur Gaza sampai Asdod itu
kurang lebih ada 40 kilometer, saudara. Itu dalam sedetik, dipindahkan. Kalau Roh Kudus bekerja itu dahsyat, saudaraku. Tidak ada yang mustahil. Nah, di sini pelajaran apa yang kita petik, saudara? Pertama, ketaatan dari Filipus. Ya, ini penting. Kita harus belajar taat. Taat itu nggak pakai pikiran, nggak pakai kesenangan diri sendiri. Kalau mau senangnya diri sendiri, ya tetap saja di Samaria. Dia taat. Kedua, ketika dia memberitakan Injil dan kemudian berhasil orangnya sampai percaya dan kemudian dibaptis, begitu selesai dibaptis, dia pun dilarikan oleh Tuhan. Artinya apa? Sebetulnya pelayanan itu adalah karya Roh Kudus. Kalau Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, nah itu berarti masing-masing punya bagian, saudara. Saudara jangan merasa bahwa ketika Anda melayani, maka semuanya harus Anda kerjakan sendiri. Enggak demikian. Tuhan punya bagian. Bagian Anda lakukanlah dengan setia. Dan pasti Roh Tuhan akan terus memimpin Anda untuk terus memakai saudara kemana Tuhan punya rencana. Demikian pelajaran dari Suara Gembala kali ini. Saya percaya ini boleh menjadi berkat bagi Anda sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.